lantai pertama, terdapat ruangan audiovisual yang memberikan gambaran menyeluruh tentang museum. Ruang pameran tidak tetap dan ruang cindera mata. Di sebelah kanan ini terdapat sejarah pendidikan pada masa praksara. Mereka belajar dalam hal-hal yang sangat sederhana, sebagai contoh seorang ayah mengajarkan anak laki-lakinya untuk berburu, sedangkan ibu mengajarkan anak perempuannya untuk memasak. Di ruang pendidikan zaman klasik, terdapat diorama yang memamerkan sistem pendidikan zaman prasejarah yang meliputi perkembangan sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, maupun religi. Ruang ini juga dilengkapi berbagai display elektronik berupa tambahan data dari diorama mengenai deskripsi informasi perkembangan pendidikan dan kebudayaan zaman prasejarah melalui foto digital elektronik dan konvensional, serta video mengenai kehidupan masyarakat tradisional di Nusantara. Lantai kedua memamerkan perkembangan pendidikan Indonesia pada masa klasik, masa kolonial, masa pergerakan nasional, dan masa awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Di ruang ini dipamerkan display bangunan sekolah, pembelajaran di kelas, peta konsep pendidikan, kurikulum atau materi pelajaran dan biaya sekolah, dari masa kolonial hingga zaman mutakhir. Museum juga memamerkan koleksi buku, alat tulis, ijazah, materi pelajaran, atau kurikulum dan alat belajar lainnya, dari yang paling klasik hingga yang paling modern. Pada lantai ini disediakan pula ruang pendukung seperti ruang perpustakaan, ruang riset, dan ruang pamer temporer.
yang kita duduki sekarang ini adalah replika kelas dari Universitas Pendidikan Indonesia pada saat pertama kali berdiri, ya. Jadi sebelumnya UPI itu berdiri awalnya bukan UPI ya, tapi UPI ini sebenarnya adalah Fakultas Keguruan dari Universitas Pajajaran Unpad. Jadi ini adalah ekskip dari Unpad. Nah, barulah setelah berkembang akhirnya memisahkan diri menjadi PTTG atau Perguruan Tinggi Keguruan, gitu ya. Nah, dari masa ke masa barulah semakin berkembang, akhirnya UPI akhirnya baru 98 atau 99 berubah nama menjadi Universitas Pendidikan Indonesia. Dikarenakan UPI sendiri sudah berbagai macam ya rumpun ilmunya, bukan hanya keguruan saja, tapi sudah ada rumpun ilmu yang umum dan lain-lain. Misalnya tahun lalu itu sudah buka kedokteran, tahun ini buka juga hukum, terus banyak ya, jadi jurusan-jurusan di Universitas Pendidikan Indonesia. Manajemen, jadi tidak hanya keguruan, tapi banyak teknik juga ada, manajemen, ilmu komunikasi dan lain-lain. Dan Universitas Pendidikan Indonesia ini juga merupakan universitas yang unggul gitu ya, termasuk salah satu yang terfavorit di Indonesia. Misalnya aja nih saat SNPB kemarin, ada yang tahu nggak? Tahu. Jurusan terketat di Indonesia apa? Yang paling terketat? Kedokteran mana? Bukan kedokteran ternyata, tapi manajemen UPI itu terketat SNPB tahun ini, yang kemarin sekarang. Nah, jadi dan ilmu komunikasi nomor 5 terketat di Indonesia. Paling banyak SNPB pendaftar paling banyak SNPB juga pada tahun ini. Jadi UPI ini adalah salah satu universitas favorit dan prestasinya banyak. Maksudnya kalian kalau UPI susah banget nih, boleh lah UPI gitu ya. Kualitasnya masih bagus dan favorit gitu di Bandung. Nah, buat adik-adik sendiri ini kelas berapa tadi? Nah, silakan untuk adik-adik untuk dipersiapkan gitu ya untuk setelah SMA ini. Dari sekarang ditentukan mau jadi apa dan mau kemana setelah SMA ini. Karena mungkin adik-adik lihat ya untuk kelas 12 kakak kelas adik-adik gitu yang bingung gitu mau kemana dan mau